pengumuman kan besok ya? Ya. Ya. Bisik-bisik tadi Pak Yosef sudah bisik-bisik ke saya ini siapa. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak dari Kak Sudip. Tepuk tangan untuk beliau. Ini berlaku konsili bangunan kedua artikel 1 Mobil Space. Keluhan dan cerita Umat. kita juga kecemasan juga para murid Kristus juga. Jadi apa yang telah kita keluhkan di sini, apa yang telah kita tagisi di sini, kita duka di sini juga menjadi duka Pak Kasubit dan kawan-kawan di bagian Humas Asal Pusat. Terima kasih Pak PLT Kasubit. Kami juga sudah lama tadi berdiskusi di warung kopi dengan beliau karena itu kami ingat lagi waktu masih brother bersama beliau Pak Yosafat Kapus juga ada di sini Pak. Beliau ada di sini. Oh ya, di kelas kita. Oh iya. Ya. Terima kasih. Untuk Pak Jelas ada yang mau disampaikan? Ada. Silakan Pak. Kalau ada. Silakan Pak. Kita banyak. Kepalian 5 menit, 5 menit. 2 menit kita kepalian. Nah, pasal Greg, tolong jangan. Minta lah kalau ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan soal rekrutmen CPNS kebijakan. Saya bertanya dengan beberapa teman di provinsi lain itu diajak bicara di kantor di telepon. Itulah kondisinya dan sudah saya ceritakan sama Pak Dirjen sehingga kuota kita betul Pak Enda. Kenapa Banten bisa 12 anu kabarnya 5? Ini lagi kami perjuangkan ini. Makanya nanti ada rakor itu, saya mau rakor kasih garasi kabar itu bukan dan kecemasan itu dibuat tertulis supaya saya nanti sampaikan ke Pak Dirjen. Karena kita ini mohon maaf, kita ini nomor 2 nasional umat Katolik, tapi ya seperti itu nggak bisa apa-apa kan. Maka di tempo saya bilang, Pak, tidak bisa rapat dulu kan kita mesti rapat dulu loh Kabit Pembimas. Betul. Berapa sih kota Kalimantan Barat? Dan ini terjadi lagi dan itu seperti itu. Itulah kondisi Bapak Ibu. Jadi betul kan Bapak yang katakan mau garang sedikit, ada orang susah Pak. Itu kondisinya ya. Dan nanti saya usulkan gini, kalau begitu kami Pak, misalnya ini kalau misalnya kami tidak respon kita, jumlah kita, saya mau Dirjen masukkan kota Kalimantan Barat kerja di Kalimantan Barat. Begitu saya. Karena kalau nggak gitu ya kita akan mungkin Pak Dirjennya cobalah komunikasi dengan Pak Kamil atau apa, dekati sedikit Pak. Saya kan SMU kalah, saya eselon 3B, mulai eselon 2 jauh lah. Itu ya persoalan kita di kawasan. Tapi ya masih mending lah. Saya ditelepon di Jakarta oleh GPK. Ini semalam lagi Pak, besok udah habis Pak. Loh, besok terakhir Pak, benar berapa Pak saya perlu? Loh kalau saya perlu banyak Pak, kami 500, saya minta kalau bisa 2,5. Aduh nggak bisa Pak, tapi jumlahnya nggak pernah mereka buka. Ya itulah keadaan ya, kenyataannya kita. Saya juga bisa sampaikan caranya saya mengatakan ini. Kalau ada penerimaan, kalau Pak, mau diskusi gitu Pak, kita bicarakan. Kita nggak mungkin banyak kok. Kan kalau kita lihat Kalimantan Barat itu kan 200 lebih ini kan CPNS ini. Ya kita nggak iri lah itu. Dikasih kan kita misalnya 30 atau 40 kan sangat membantu. Nah keprihatinan ini juga akan saya sampaikan nanti waktu rakor ini ke Pak Dirjen, Pak Ketua. Jangankan itu Bapak Ibu, kami sendiri di kantor sekarang tinggal 3 orang. Di Kalimantan Barat. Kemarin teman-teman P3 kami semua masalah dari tempatkan lain. Saya tanya Pak Kamil waktu itu, bisa nggak Pak Kamil begitu dulu 3-6 bulan kembali ke kami? Nggak bisa, sekarang berapa tahun. Begitu sulitnya. Saya membayangkan itu 5 tahun, 10 tahun. Mungkin kan Kemenak kita kasih garam itu bukan kita lagi kan. Iya. PLT semua. Nah ini keprihatinan gereja loh. Tadi CPNS juga sedikit terimanya. Nah P3K belum ada regulasi apakah bisa masuk ke situ. Kita tunggulah dari pusat. Kalau nggak mau ya, kalau tidak mau para penyuluh yang PNS kita kami
kami pensiun harus tempati posisi itu. Itu kebutuhan gereja. Itu ya soal. Kemudian Oh, siap, Nen. saya senang sekali. Bapak Ibu setiap kali pembukaan berikutnya selalu masalah ijazah. Ini menarik bagi saya. Kan Pak Sunarso waktu itu saya cerita, Pak Sunarso saudara, bisa nggak kita duduk bersama? Saya minta data dari Kecamatan STP, mungkin ada data yang disepakati. Lalu data itu mungkin Pak Sunarso memberikan suatu keterangan akan didukung Pak Kakanwil. Saya nggak mau Pak Kakanwil. Dia mengatakan kepada saya, satu-satunya pendidikan agama Katolik benar adalah STP Santo Agustinus. Tapi sekarang apa? Data saya punya, hanya ngomong doang saya. Kayaknya apa yang terjadi nanti? Coba dibuka di kasus Twitter, tolong lagi. Karena nggak punya rumah di sana yang tamatan STP itu. Saya juga korban doang. S2 saya. Karena akreditasinya C, nggak diakui ya, masa bodoh lah. Tapi rugi saya secara anggaran karena biaya pribadi. Kalau saya tutup itu 100 juta. Coba saya turun bikin rumah berantakan rumah saya. Itu. Tapi pertanyaan juga bagaimana Pak? Pasca sarjana itu masih C Pak. Ya, kenapa saya tidak bisa lagi ya? Menunggu kapan lagi? Memang gua pikirin terserah Pak. Gua juga saya 4 tahun kecil. Tapi saya kasihan. Makanya sekolah-sekolah Katolik itu kalau pendidikan itu urus betul-betul, jangan kami adalah contoh. Seperti Pak Ian juga merasakan ya, mana kita tak linearlah kepala, begitu sulitnya. Itu. Kemudian menarik juga teman-teman ya tadi dari segi guru kan, betul apa yang dikatakan itu, yang BKN keluar, yang harusnya tamatan teologi pastoral atau katekesi pastoral. Setuju tadi apa yang dikatakan Pak Tunggu, mungkin perguruan itu ada satu. Saya punya pemikiran Pak Tunggu. Undang saja rektor-rektor Universitas Katolik itu supaya setahun dulu di internal Dimas Katolik baru ajukan ke BKN dikawal. Maka tidaklah betul tadi kata apa Kristen kan? Itu aneh juga saya melihat ini. Saya bercerita dengan teman di Jakarta, di mana itu muncul? Waduh, mohon maaf. Mereka yang di PKN itu ada saling tidak kebenaran Pak? Ngerti itu ya. Jadi memang barangnya harus teliti Bapak Ibu. Itu tidak gampang. Nah soal P3 non PNS ini kan lagi hari ini sudah mulai ini yang CPNS sampai hari Minggu. Pendaftarnya 3.000 lebih. Tapi kuotanya Kalimantan Barat sekitar 200 lebih lah. Termasuk kita dapat 5 penyuluh jatah itu. Silakan Bapak Ibu bersaing di situ. Kalau misalnya tertolak lagi ijazah Bapak Ibu ya berusahalah dengan kampus, tak surat keterangan lah, tak apalah namanya. Ya. Saya juga pusing sebelum mikirnya karena setiap tahun buka itu selalu itu. Bayar betul. Yeah. Kenapa kita pergi ke kampus lalu baik-baik kita ngomong lah, kita cari solusi. Saya pernah ngomong dengan Pak Sesido kemarin di Singkawang, Pak, itu tamatan STP itu mohon Pak, dia tidak punya rumah di BKN. Lalu mereka mau masuk ke situ tertolak terus. Kok nggak diurus? Katanya ngurusnya juga bayar sana Pak. Saya tidak tahu lah saya bilang. Nah kasihan teman-teman yang sudah S1 ini kan akhirnya kan mungkin ada yang jual tanah kebun apa, lalu ijazah itu tidak bisa apa-apa. Ya jangan salahkan kami Pak Ton yang di Kemenang ini kan soal sistem ijazah saja yang menolak. Saya harus segera dikomunikasikan dengan pihak kampus. Makanya kadang-kadang berpikir, mana ya orang Katolik mempersulit orang Katolik buat pendidikan, tapi ujungnya laku di pemerintah. Gitu. Nah memang kita ini tujuan sekolah itu kan kalau bisa ya minimal ya di negara lah. Tapi begitu masuk ke sistem, tolak, tak jelas kampusnya. Itu mungkin dengan informasi saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita lebih riset lagi lah. Oh, bisa BNS. Pas tentu nanti. Oh, udah STP ya? Kau? Apa STP kita? Oh, udah setakan nggak? Udah STP. Ya Bapak Ibu sebentar lagi juga mungkin sekedar informasi. Saya sudah semangati kakak kami supaya Pak Yosef naikkan status pembimas itu dikawin-kawinkan. Puji Tuhan, Pak Gubernur telah mengeluarkan rekomendasi. Yeah. Teman-teman Bupati Wali Kota udah
tinggal DPR lagi kemarin, DPR 4 kali saya ke sana. Apa kata mereka? Pak Kevin nggak tempat ketua DPR-nya. Tinggal 2 hari mereka mau pelantikan, ya 1 bulan. Pulang cepat sedikit. Lalu kemarin juga ditanya Pak Kami, kapan kita ke Ottawa? Saya kalau dari kami ingin semangat juga saya bilang. Tapi mau teman-teman dikasih garam, segera dibuat persyaratan itu. Nah bagaimana Bu? Tidak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Harus dengan pimpinan. Nah itu semangat. Bahkan kemarin dia bilang, curhat saya, masa Pak Yosef kalah dengan Kristen? Kamu punya umat 1,2 juta di Kalbar yang bikin 1.000. Oh apa? Kalah negara lagi pendidikan PKK. Malah sekarang gitu. Nah ini juga mungkin ke depan kalau naik status itu paling tidak nanti mungkin Pak Dirjen tambah SPM kita kan. Meskipun juga kita ada pendidikan kita semua kita yang juga bermasalah belum selesai dan sebagainya. Demikian tambahan informasi mungkin untuk diketahui Bapak Ibu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Ada apa dia? Peserta harus ada. Mik. Ya. Lihat dulu. Yes. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus tepuk tangan. Bapak Ibu kita semua sudah capek dan dari pagi tadi kita melaksanakan pemilihan. Tapi kita berterima kasih Pak Doni sudah menyampaikan banyak informasi kepada kita terkait pengelolaan pemilihan Katolik baik KSN maupun juga KSN. Dan sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini, untuk besok hari terakhir kegiatan kita, besok kita hanya melaksanakan ya acara penutupan, tapi sebelum itu kita akan pengumuman juara lah yang masuk kategori ASN dan non ASN itu tingkat provinsi. Besok kita kumpul di sini. Ada hadiahnya kan? Ada hadiah. Jam 8. Hadiahnya ada. Jam 8 ya. Iya. Oke. Kita Enggak tahu saya. doa. Kami minta salah satu perwakilan. Perempuan di depan. Farida. Oh, Farida. Biar cepat, Pak. Kalau suruh Denny ya lama. Bapak-bapak semuanya, mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan kami hingga pada hari ketiga pembinaan kelompok penyuluh ini. Kami bersyukur Engkau telah memberikan rahmat kesehatan bagi kami hingga kami saat ini dapat masih bertahan dalam kondisi kami saat ini. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon bimbingan karunia-Mu juga untuk istirahat malam kami pada malam hari ini. Jaga dan lindungi kami dalam istirahat kami. Bangunkan kami juga besok dalam keadaan sehat. Kami mohon bimbingan-Mu juga untuk para narasumber kami, para panitia, serta kami semua yang mengikuti kegiatan ini. Dalam saat ini kami sungguh-sungguh menjadi suluh bagi setiap orang yang kami temui, bagi setiap kelompok iman kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu sepanjang malam ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah saat ini kita bersatu memberikan hormat kita kepada Bunda Maria. Bersama kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.